لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasannya sampai saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat iman, nikmat Islam kepada kita, sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Salat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada harga kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita pun akan termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan pada kesempatan hari ini di Ramadan yang ke-26 ini saya akan menyampaikan sebuah kutum dengan tema mendamaikan dua orang yang sedang berselisih dengan adil, yang lebih kita kenal dengan istilah al-islah. Ikhwan fillah, mungkin dengan tayangan televisi, di media sosial, kita pernah atau sering melihat ada orang yang bertikai, ada orang yang dibunuh, ada orang yang tawuran. Apa yang terjadi? Kita biasanya jika melihat hal seperti itu, kita malah membuat videonya, kemudian menyebarkan di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabat, maukah kalian aku ceritakan sebuah amalan yang derajatnya lebih tinggi dari amalan sholat, amalan puasa, dan amalan sedekah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa amalan tersebut adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Subhanallah. Ternyata amalan yang sangat besar ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu kita anggap sebagai hal yang sepele, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijak, sangat handal dalam mendamaikan orang yang berselisih. Dalam riwayat tersebut disampaikan bahwa ada dua kelompok orang yang bertikai sudah lama sekali, bahkan sudah puluhan tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di sana dua kelompok tersebut sering sekali bertikai, bahkan para pemimpin dari kedua kelompok tersebut banyak yang sudah gugur. Namun saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kelompok tersebut akhirnya dapat berdamai. Alhamdulillah. Malah kedua kelompok tersebut akhirnya menjadi saudara. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi kebencian di dalam hati mereka. Yang ada adalah kerukunan dan perdamaian. Semuanya berbaik kepada Rasulullah SAW. Namun suatu ketika saat kedua kelompok tersebut sedang berdiskusi dalam sebuah majelis, salah seorang di antara kelompok tersebut melantunkan sebuah syair yang syairnya menyinggung perasaan kelompok yang lain. Kemudian dibalas dengan kelompok yang lainnya dengan syair kembali, dan akhirnya mereka bertikai kembali sampai-sampai mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk mengambil persenjataan dan untuk perang kembali. Namun hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bergegas menemui kedua kelompok tersebut, di mana sebelumnya Rasulullah SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Kemudian Rasulullah langsung membacakan wahyu yang baru saja diterimanya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mendengar ayat tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kedua kelompok yang tadi akan berperang kemudian membuang senjatanya, lalu mereka saling berpelukan dan menangis. Akhirnya kedua kelompok tersebut berdamai kembali. Nah, sekarang jika kita mendengar atau melihat orang yang sedang berselisih, kita harus berusaha untuk mendamaikannya, berusaha untuk menasihatinya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka kita akan mendapatkan pahala lebih besar derajatnya dibanding dengan pahala sholat, pahala puasa, dan pahala sedekah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.